bencana yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Langsung saja untuk ke prosedur kerjanya. Untuk yang pertama dilakukan yaitu jangan lupa 3A terlebih dahulu. Aman diri terlebih dahulu, pastikan diri kita atau diri penolong aman, yaitu dengan melakukan dengan memakai APD atau pelindung diri jika ada. Nah, setelah itu pastikan aman lingkungan, pastikan lingkungan sekitar tidak berbahaya dan tidak membahayakan diri kita maupun pasien. Setelah itu yaitu aman pasien, tempatkan pasien di tempat yang aman, di tempat yang datar dan keras. Setelah itu kita langsung saja aman diri terlebih dahulu, yaitu memakai sarung tangan. Setelah ditemukan ada pasien yang tidak sadarkan diri, pasien bencana tidak sadarkan diri, kita cek respon terlebih dahulu, apakah masih ada respon atau tidak, dengan cara memanggil korban dan menepuk punggung atau pundak korban seperti dek 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 dengan keras dan tegas. Jika selama 3 kali, jika tidak ada respon, maka setelah itu lakukan call for help atau meminta bantuan kepada tenaga medis, kepada puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat dengan cara halo, di sini saya Yeti, dengan perkenalkan nama terlebih dahulu, saya Yeti, menemukan pasien tidak sadarkan diri dengan berjenis kelamin laki-laki berusia 12 tahun di Jalan Karamat, korban bencana gempa bumi, tolong segera kirimkan bantuan secepatnya. Setelah melakukan call help, maka lakukan cek nadi dan nafas. Cek nadi apakah ada dan nafas apakah masih ada. Jika nadi tidak ada dan nafas tidak ada, maka segera lakukan RJP atau resusitasi jantung paru dengan 30 kompresi banding 2, yaitu 30 kompresi dan 2 ventilasi. Langsung saja ke RJP-nya. Lakukan RJP dengan badan tegak, setengah duduk, lalu kaki penolong berada di sejajar dengan pundak korban dan badan penolong tegak. Lalu lakukan kompresi dengan tangan yang dominan berada di atas, lakukan penekanan selama 30 kali dan 2 ventilasi atau pemberian nafas buatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Lalu lakukan ventilasi dengan rescue breathing jika ada. Dengan rescue breathing 2 kali, dengan dibantu dengan dagu pasien dibuka dengan celip. 1, 2. Setelah itu lakukan kembali RJP selama sampai 5 siklus. Setelah melakukan RJP selama 5 siklus, lalu cek nadi dan nafas kembali. Jika nadi dan nafas belum ada, maka lakukan kembali RJP selama 5 siklus dan 30 kompresi 2 ventilasi selama 5 siklus. Jika nadi dan nafas sudah ada, maka lakukan posisi miring mata untuk mencegah aspirasi dari paru-paru, dari cairan lambung yang dikhawatirkan masuk ke dalam paru-paru. Maka RJP harus diberhentikan. RJP dapat diberhentikan ketika penolong kelelahan, ketika tenaga medis sudah datang, dan ketika pasien sudah sadar, dan ketika pasien sudah mengalami tanda-tanda kematian. Seperti itu. Selanjutnya, lakukan posisi miring mantap jika sudah ada nadi dan nafas. Tangan yang sebelah kiri kanan dihentikan, lalu yang sebelahnya lagi dikeataskan. Setelah itu kakinya dimiringkan sedikit, lalu dimiringkan. Ini tujuannya, posisi miring mantap ini tujuannya agar jika ada cairan dari lambung
tidak masuk ke dalam paru-paru untuk mencegahnya aspirasi. Nah, seperti itu. Dan jika sudah dilakukan miring mata, maka lakukan kembali penilaian selama 15 menit apakah nadi dan napas itu masih ada atau ada kuat atau tidak. Seperti itu. Baik, mungkin sekian video